kepada Tuhan? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Yuk, kita sama-sama berdoa lebih dulu ya sebelum kita mengikuti ibadah Sekolah Minggu GKI Kaintong Tasikmalaya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah siap untuk memuji Tuhan. Kami juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu beribadah kepada Tuhan sekalipun kami masih di rumah masing-masing. Kami masih ibadah secara online. Tetapi kiranya Tuhan memimpin dan menolong kami untuk kami bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati juga Lause yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari. Pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ingat, siapa yang ciptakan matahari? Yaitu Tuhan kita. Dari terbit sampai terbenamnya, Tuhan yang buat itu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ayo adik-adik, kita juga mau nyanyi lagi. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik sekalian, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau menerima firman Tuhan itu. Mari kita menyiapkan hati kita memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatimu juga. Dan biar firman itu jadi berkat bagi kita, menjadi terang bagi kehidupan kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ingat, firman Tuhan harus bertumbuh dalam hati kita dan berbuah di dalam hidup kita, sehingga kita tahu bahwa Tuhan firman bekerja dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ada di hidupku. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Yuk, ambil sikap yang baik, duduknya yang baik, duduk yang tenang, gak boleh ganggu adik ataupun kakak. Duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang,
mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami sehingga firman Tuhan ini jadi berkat, jadi ingatan bagi kami, menjadi bekal di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang Yusuf yang dijual ke Mesir, bukan? Nah adik-adik, kita melihat bahwa bagaimana kisah Yusuf ini sebenarnya Tuhan izinkan terjadi. Agar apa? Agar di waktu yang mendatang, Yusuf nanti akan menjadi penolong bagi ayahnya, bagi keluarganya, bagi kakak-kakaknya, bagi saudara-saudaranya sendiri, bagi adiknya sendiri. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tetapi di dalam masa mudanya Yusuf mengalami kesulitan yang sangat besar. Nah, dimulai dari apa? Nah, adik-adik, kenapa bisa timbul kesulitan? Kenapa Yusuf bisa mengalami dibenci oleh kakak-kakaknya? Karena yang pertama, papahnya Yusuf sangat sayang kepada Yusuf. Kenapa sangat sayang? Karena Yakub, papahnya Yusuf ini, punya anak waktu di hari tuanya. Memang dia udah punya anak tuh sebelumnya, banyak
ya. Nah, lalu sekarang punya anak lagi yang bernama Yusuf, makanya dia sayang. Bukan hanya sayang karena anaknya ini adalah dia dapat waktu di hari tuanya, tetapi dia juga sayang karena anak ini lahir dari seorang istri yang sangat dia cintai. Nah, Yakub ini kan punya dua istri, Lea dan Rahel. Nah, Yusuf ini lahir di dalam kandungan Rahel. Nah, akhirnya dia sangat sayang sekali kepada Yusuf dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Lalu Yakub memberikan jubah yang bagus, jubah yang baik, jubah kebesaran yang indah, yang tampan kalau dipakai, yang cakep kalau dipakai oleh si Yusuf. Nah, akhirnya membuat kakak-kakaknya merasa iri. Mereka lihat, kami sudah bekerja keras, kami sudah menjaga papa dan mama selama ini. Tapi kenapa kami nggak pernah dapat jubah yang bagus? Kenapa hanya Yusuf yang dikasih? Kami juga mau, kami kan anak mama dan papa. Tetapi Yakub memberikan jubah itu hanya kepada Yusuf. Sebagai tanda, ini loh, anak yang sangat saya sayangi. Nah, tapi satu kali Yusuf bermimpi. Mimpinya seperti ini nih. Katanya kepada para kakak-kakaknya. Nah, ini dia ceritain nih mimpinya kepada kakak-kakaknya. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas itu dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, berkas kakak-kakaknya sekalian datang kepada berkas gandumnya si Yusuf. Lalu ngapain tuh? Sekejut menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, kepada si Yusuf, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepada Yusuf. Nah, coba lihat ya, ini mimpi sebenarnya bukan sembarang mimpi. Mimpi bukan karena si Yusuf ingin jadi raja. Nah, tetapi ini mimpi yang sebenarnya Tuhan kasih kepada Yusuf karena Tuhan mau kasih tahu, nanti kamu di masa yang akan datang, kakak-kakakmu itu akan datang bersujud kepadamu. Itu nanti ceritanya, masih jauh, masih lama, karena usia Yusuf masih muda pada saat itu, umur 17 tahunan. Nah, tetapi Yusuf gak ngerti. Yusuf cuma cerita kepada kakak-kakaknya karena dia mimpi hal seperti itu. Dan dia dalam hatinya pasti merasa bangga. Lihat nih, berkas-berkas kalian menyembah berkas saya. Apalagi saya anak kesayangan. Pasti nanti kalian suatu saat tunduk kepada saya. Nah, mikirnya kayak gitu. Padahal bukan itu maksudnya oleh Tuhan. Nah, tetapi kakaknya gak ngerti. Yusufnya juga gak ngerti. Akhirnya kakaknya membenci Yusuf. Kakaknya gak cuma satu ya, banyak ya. Membenci Yusuf, gak suka sama Yusuf. Kok kamu mimpinya aneh-aneh sih? Kok kamu mau disembah sih? Kamu mau jadi raja atas kami ya? Mentang-mentang kamu sudah disayang sama papa kamu. Kamu sudah menjadi nomor 1. Kamu sudah dapat jubah yang baik, jubah yang bagus dari papa. Nah itu ya, jadi si kakak-kakaknya marah, bete tuh ya, gak suka sama Yusuf. Kok ngomongnya gitu sih? Kok mimpinya kayak gitu sih? Nah, lalu selanjutnya Yusuf mimpi lagi. Mimpi yang lain yaitu diceritakan kepada saudara-saudaranya lagi, coba ya. Katanya gini, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bayangkan ya. Nah, setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka timbul iri hati saudara-saudaranya kepada Yusuf. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya karena dia sayang sama Yusuf. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat mimpi yang kedua, ada bulan, ada matahari, ada bintang, 11 buah bintang datang sujud kepada Yusuf. Lalu sekarang dia ceritainnya bukan cuma sama saudara-saudaranya, tetapi ke papa mamanya juga. Lalu papanya negur dia, kamu mimpi apa sih? Mimpi kamu nih aneh-aneh. Masa saya sebagai papa, memang papa sayang kamu,
Tapi masa saya menyembah kamu? Mama kamu juga sayang kamu, yang melahirkan kamu kok masa menyembah kamu? Lalu 11 kakak-kakakmu ini menyembah kamu? Gak mungkin. Pasti tidak mungkin, katanya gitu ya. Nah, lalu si kakak-kakaknya makin sebel nih, makin gak suka. Timbul iri hati. Nah, adik-adik tahu gak iri hati apa? Iri hati itu kita gak suka kalau lihat teman kita lebih baik dari kita. Contohnya gini, kalau teman kamu punya tempat pensil yang baru, lalu kamu masih pakai tempat pensil yang lama, kamu iri hati. Kamu gak suka, ih teman saya kok tempat pensilnya bagus, punya saya nih jelek, saya gak suka, gak mau temenan sama dia. Atau misalnya, kalau di sekolah, teman saya pinter, saya tapi gak terlalu pinter. Lalu kita iri hati, bukannya tambah baik dalam belajar, bukannya rajin tambah belajar, kita malah iri hati. Kita bilang, dia mah nyontek, dia mah bayar gurunya biar dapat nilai yang bagus, dia mah suka kasih makanan sama gurunya biar dapat nilai yang bagus. Nah, itu namanya iri hati. Itu namanya nggak suka kalau lihat teman kita lebih baik daripada kita. Atau misalnya di sekolah, atau tempat kita bermain, atau di tempat kita les, kita lihat ada satu teman punya temennya banyak banget, ya, punya temen si ini jadi temennya, si itu jadi temennya, semua mau temenan sama dia. Lalu kita bilang, aduh kok saya nggak punya teman sebanyak dia ya, saya punya teman paling cuma 1 atau 2. Nah lalu kita iri, kita hasut teman-temannya, kita gosip-gosipin teman kita yang punya teman banyak itu. Si itu mah bau mulutnya. Si itu mah jelek bajunya. Si itu mah tahu nggak? Dia ya kalau udah pulang ke rumah tuh ya nggak mau bantu mama papa. Nah digosipin. Akhirnya teman-temannya dia nggak mau lagi temenan sama teman kita itu. Mereka pindah jadi teman kita. Nah itu namanya iri hati. Boleh nggak kita lakuin itu? Nggak boleh ya adik-adik ya. Itu namanya iri hati. Artinya kita sedang membenci seseorang. Nah adik-adik tahu nggak? Iri hati itu bukan hanya membenci orang tersebut, tetapi kita juga sedang membenci Tuhan. Kenapa bisa disebut membenci Tuhan? Karena yang menciptakan teman kita, keluarga kita, saudara kita, dan manusia lainnya adalah Tuhan. Kalau kita membenci manusia, berarti kita sedang membenci pencipta kita, yaitu Tuhan kita. Tuhan marah, Tuhan gak suka. Karena Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan, kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Nah itu perkataan firman Tuhan, ya. Nah lalu selanjutnya kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, apa yang terjadi? Karena hati kakak-kakaknya benci kepada Yusuf, iri hati timbul menghasilkan kebencian yang begitu besar kepada Yusuf. Maka suatu kali waktu Yusuf pergi ke ladang menggembalakan domba, mau panggil tuh kakak-kakaknya untuk pulang. Ayo pulang, udah sore nih gitu ya. Nah lalu Yusuf gak ngerti apa-apa, ditangkap sama kakak-kakaknya. Lalu mereka bilang, ini orang ya, nih lihat nih, udah mencuri hati papa kita. Sayangnya papa kita hanya sama Yusuf. Lalu mimpinya itu mimpi apa sih? Mimpi yang aneh, mimpi yang gak penting. Masa kita menyembah Yusuf yang adalah adik kita? Bukankah adik kita menyembah kita harusnya? Nurut sama kita harusnya. Tetapi Yusuf gak ngerti hal itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berencana membunuh Yusuf. Ayo kita habisin aja Yusuf. Kita bunuh dia. Biar papa gak pilih kasih lagi. Biar ini anak gak macam-macam lagi. Tetapi datang si Ruben. Ruben adalah salah satu kakaknya Yusuf ya. Ruben masih punya hati rasa takut kepada papahnya Yusuf ya, kepada Yakub sebenarnya. Nah, lalu Ruben bilang gini, jangan dibunuh, nanti kalian dimarahin loh, nanti kalian dihukum mati loh, ngeri. Udah masukin aja ke sumur biar nggak mati. Nah di situ ada sumur, sumurnya udah kering ya. Nah lalu dijebloskan ke dalam sumur. Nah kita nggak tahu ya sumurnya pendek apa dalam sekali begitu ya. Tetapi Yusuf dimasukkan ke dalam sana. Nah setelah dimasukkan ke dalam sana, Ruben maunya
tarik dia keluar, nantinya setelah koko-kokonya pulang tuh ya, ditarik keluar lalu diselamatkan oleh si Ruben ini. Tetapi Ruben nggak tahu tuh kalau ada niat jahat dari kakak-kakaknya yang lain. Datanglah seorang yang sedang berjalan lewat di sana. Nah, biasanya orang ini suka beli manusia. Untuk apa? Nah, zaman dulu itu ada jual manusia untuk apa? Ya, untuk dijual lagi ke orang lain, dijadikan budak. Budak itu apa? Budak itu adalah orang-orang yang tidak punya uang, yang tidak punya kehidupan yang cukup, akhirnya menjual dirinya biar jadi pekerja bagi orang-orang kaya. Biar dapat makan, biar dapat tempat tinggal. Nah, tetapi beda dengan pembantu. Begitu ya, kalau pembantu zaman sekarang kan boleh pulang ke rumah, boleh nggak usah kerja lagi gitu ya. Kalau di sana, mereka harus bekerja cukup lama, bertahun-tahun. Tetapi nanti ada 1 tahun mereka memang harus dibebaskan, harus dilepaskan. Tapi kalau si budaknya nggak mau, toh juga saya nggak punya keluarga, udah nggak apa-apa, saya ikut sama bos aja deh gitu ya. Nggak apa-apa, dia boleh ikut dengan bosnya itu. Tetapi jadi budak tidak mudah. Ada dapat tuannya atau orang yang membeli budak ini yang jahat, yang galak, yang suka pukul budaknya, dia harus terima. Kalau zaman sekarang pembantu kan bisa pulang ya. Saya nggak betah kerja di sini, saya mau pulang. Tapi ini nggak boleh. Ini harus benar-benar bekerja untuk tuannya. Mau tuannya pukul, mau tuannya menyiksa dia harus bekerja. Dia nggak bisa komplain, nggak mau deh, saya nggak mau kerja di sini, apaan rumah kayak gini, saya nggak mau kerja di sini, tuan saya jahat, tuan saya galak, suka pukul saya, suka hina saya nggak mau kerja di sini. Nah, nggak bisa kayak gitu. Nah, itulah namanya budak. Dan sistemnya bukan disewa, istilahnya gitu ya, menyewakan jasa pembantu, bukan, tetapi dibeli budak itu dari seorang yang jual. Nah, akhirnya kakak-kakaknya ini berniat menjual. Lumayan nih, kita bisa dapat uang, kita bisa bagi hasilnya untuk kalian semua, nanti kita bisa nikmati bersama, begitu ya. Nah, lalu akhirnya dikeluarin nih si Yusuf, daripada nggak berguna, daripada nanti pulang ngerepotin kita lagi, sombong lagi nih gitu ya, dan disayang papahnya lagi, kita keluarkan dia dari sumur, lalu kita jual kepada orang itu. Akhirnya dijual. Setelah Yusuf dijual, dibawa ke Mesir. Ketemulah di sana ada seorang saudagar kaya, yaitu wakilnya raja, begitu ya. Dia pengikut raja atau ya pekerjanya raja. Jadi uangnya banyak tuh ya. Nah, lalu dia lihat, dia perlu nih budak untuk membantu pekerjaannya di rumah, membersih rumah, bantu-bantu dia angkat-angkat barang berat, begitu kan ya, karena si bapak ini sibuk sekali pekerjaannya di kerajaan. Lalu diambillah Yusuf. Saya mau beli orang ini, dia masih muda, badannya cukup tegap, begitu ya, cakep lagi. Saya mau orang ini. Lalu diambil Yusuf, dijual, dibeli oleh si bapak ini, namanya Bapak Potifar, lalu dibawa pulang. Nah, adik-adik bayangkan ya, seorang yang iri hati bisa melakukan berbagai macam dosa. Untuk apa? Biar hasratnya dipuaskan, iri hatinya dipuaskan. Sama seperti kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya nggak suka dengan Yusuf, maka mereka jual Yusuf. Maka mereka mau Yusuf benar-benar pergi jauh. Pokoknya nggak ketemu lagi sama mereka, nggak ketemu lagi sama papa mamanya. Bagaimana perasaan Yusuf? Sedih, terluka hatinya, marah. Tetapi nggak bisa lakuin apa-apa. Karena kakak-kakaknya badannya lebih besar, mereka lebih tua, dan mereka punya geng yang besar, yaitu ya kumpulan kakak-kakaknya itu. Jadi mereka punya kekuatan fisik, begitu kan ya, punya kekuatan perkumpulan banyak orang. Lalu Yusuf cuma sendirian. Jadi dia terimalah, oke lah nggak apa-apa saya dijual. Tapi hatinya sedih. Mungkin waktu mau dijual, Yusuf bilang, jangan kakak, jangan jual saya sayang sama kalian, saya sayang sama papa mama saya nggak mau dijual. Tetapi kakaknya nggak mau dengar. Nah, waktu sesudah dijual, akhirnya dia harus bekerja. Dulunya papanya menyayangi dia, dikasih makan yang enak, bajunya yang bagus-bagus, hidup yang layak, tempat tidurnya juga mungkin di kasur yang empuk, begitu ya. Nah, sekarang enggak. Karena jadi budak, mungkin tidur seadanya.
makan sesudah tuan rumahnya makan baru dia boleh makan. Mungkin makanan sisa yang dia makan dari tuannya itu. Setelah tuannya makan ada sisa baru si Yusuf makan. Betapa sedih hatinya Yusuf. Hidupnya susah, bajunya juga bukan baju yang bagus tapi dikasih baju-baju yang jelek, bekas-bekas baju dari tuannya atau dari budak-budak yang dulu gitu ya, nggak dibawa pulang, dikasih kepada Yusuf. Kasihan sekali kehidupannya. Nah, ini akibat kakak-kakaknya yang iri hati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan benci dengan orang-orang yang iri hati. Maka mari kita hari ini jangan iri hati. Karena iri hati merugikan orang lain. Karena iri hati membuat orang lain sengsara. Lalu kita senang melihat mereka susah. Lalu kita bangga kalau membuat mereka sengsara. Enggak, bukan? Jangan ada rasa senang. Jangan ada rasa bangga. Karena kita sudah membuat mereka orang yang kita nggak suka. Yang membuat kita iri hati kepada mereka. Membuat mereka sengsara. Membuat mereka hidupnya susah. Jangan adik-adik. Kenapa? Ingat, ada hukuman dari Tuhan. Sama, kakak-kakaknya juga, kakak-kakak Yusuf nanti akan mengalami hukuman dari Tuhan. Konsekuensi karena sudah menjual Yusuf. Nah, itu di cerita-cerita selanjutnya. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, mari biar hari ini kita belajar baik-baik. Jangan iri hati. Mari kita sayang kepada mereka. Mari kita mengasihi mereka. Baik teman kita, keluarga kita, saudara kita, adik kakak kita, orang tua kita. Jangan kita benci kepada mereka. Jangan iri hati kepada mereka. Nah, adik-adik, ada satu ayat hafalan di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yuk, kita buka sama-sama firman Tuhan. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Kalau sudah menemukannya, langsung mau bacakan bagi setiap kita dan yang di rumah yang sudah buka Alkitab, kita baca sama-sama ya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lihat ya, perhatikan kalimat ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ini udah dibuktikan oleh siapa? Oleh Yusuf, oleh kakak-kakaknya Yusuf ya. Karena iri hati, mementingkan diri sendiri. Kalau nanti Yusuf udah dijual, kami pasti disayang nih sama orang tua. Oleh papa saya khususnya, begitu kan? Nah, maka timbul kekacauan, timbul kejahatan. Wah, itu mengerikan dan Tuhan tidak suka hal itu. Tuhan benci akan dosa. Tuhan benci akan iri hati. Tuhan benci dengan orang-orang yang tidak mau menyayangi satu orang dengan yang lainnya. Biar firman Tuhan jadi berkat bagi kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan di dalam surga, kami janji, kami mau sayang sesama kami manusia. Mengasihi mereka, orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang tua kami, adik kakak kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Seringkali kami iri hati karena mereka punya barang yang lebih baik. Mereka punya kehidupan yang lebih baik daripada kami. Mereka punya kepintaran lebih pintar daripada kami. Mereka punya banyak teman daripada kami. Tetapi kami mau belajar hari ini. Ada Tuhan mengasihi kami. Ada Tuhan yang lebih menyayangi kami. Dan Tuhan sudah mengajar kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Untuk hidup menyayangi orang-orang di sekitar kami. Mengasihi mereka, bukan membenci mereka. Menyayangi mereka, bukan iri hati kepada mereka. Tolong kami ya Tuhan, agar kami punya kerendahan hati untuk menyayangi mereka, untuk tidak iri hati, membuang rasa iri hati, ataupun juga rasa membenci orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami. Sebentar kami akan kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan sertai kami. Kami juga berdoa untuk masa pembelajaran jarak jauh yang masih berlangsung. Tuhan, bantu kami sebagai anak-anak Tuhan belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan juga guru-guru kami di sekolah.
Tuhan jaga mereka, lindungi mereka. Mereka juga punya banyak kesedihan, mereka juga punya banyak kesusahan hati, mereka juga punya banyak pergumulan. Tuhan jawab doa-doa mereka. Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan juga sayang kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di waktu selanjutnya. Nah, adik-adik, pesan Lause adalah yang pertama, tetap menjaga kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun juga kesehatan rohani. Caranya gimana? Kalau kesehatan jasmani, tetap kita melakukan protokol-protokol kesehatan kalau kita keluar rumah ataupun di dalam rumah. Kalau kesehatan jasmani adalah jangan lupa setiap hari rajin baca Alkitab, setiap hari rajin berdoa. Bagi yang belum bisa baca Alkitab, minta mama papanya ajarin untuk kita bisa baca Alkitab. Atau tolong bacain Alkitab, firman Tuhan, biar jadi kekuatan dalam hidup kita, jadi bekal untuk masa depan kita. Biar kita atau adik-adik sekalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, anak-anak yang bermasa depan di hadapan Tuhan, tahu tujuan Tuhan menciptakan kalian. Yang kedua, adik-adik Lause mau pesan. Adik-adik kan sekarang masih di rumah ya, masih di tempat masing-masing, belum bisa ketemu teman-teman kalian, guru kalian, Lause-Lause kalian. Jangan lupakan mereka. Berdoa untuk teman-teman kalian. Berdoa untuk guru-guru kalian. Doakan untuk Lause-Lause kalian. Biar kita semua Tuhan jaga, kita semua Tuhan pelihara, dan biar setiap guru, Lause-Lause, dan teman-teman bisa melakukan segala kegiatan, tugas, pelayanan yang tetap memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita tetap bersemangat di dalam sekolah minggu. Yang ketiga adalah, ayo jangan undur rohani. Artinya apa? Walaupun masih di rumah beribadah, kita tetap beribadah sama Tuhan dengan setia. Kita sayang kepada Tuhan, Tuhan juga sayang sama kita. Maka ayo jangan tinggalkan ibadah sekolah minggu kepada Tuhan. Jangan karena harus tulis catatan di buku sekolah minggu, maka kita baru datang beribadah kepada Tuhan. Tapi hari lain kita nggak beribadah kepada Tuhan. Hari libur kita nggak beribadah kepada Tuhan. Ingat ya, walaupun Lause tidak bisa lihat kalian secara langsung, tetapi Lause harap kalian punya kemandirian untuk mendisiplinkan rohani kalian, yaitu setiap hari Minggu tetap beribadah. Jangan bilang, nggak bagus nih firman Tuhannya, nggak asik, nggak menarik, saya nggak mau nonton deh, saya nggak mau ikut ibadah deh, buat apa? Nggak penting, nggak guna gitu ya. Nggak bisa ngomong kayak gitu, nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu penting. Lause-Lause sudah berjuang untuk membuat video, mengedit video, dan membagikannya bagi kalian semua. Hargai itu. Ya, karena itu semua bukan untuk Lause-Lause sendiri biar bisa dipuji, membanggakan diri, tidak. Tetapi Lause-Lause sayang sama kalian. Lause-Lause mau kalian belajar firman Tuhan, bertumbuh rohani, bertumbuh iman di dalam Tuhan, sehingga kalian menjadi anak-anak yang mengalami pertumbuhan rohani secara sehat, secara dewasa. Baik, adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!